Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi ke-11 mata kuliah akuntansi lanjutan. Di sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu berkaitan dengan pajak penghasilan konsolidasian. Nanti dilanjutkan dengan teori konsolidasian termasuk adanya joint ventura, gitu ya. Bagaimana? Mari kita cek. Ya, kita mulai sedikit pembahasan mengenai pajak penghasilan. Ya, ini agak repot ya, karena pajak penghasilan terus saja berkaitan dengan peraturan undang-undangan mengenai perpajakan. Karena bukunya ini basisnya adalah walaupun internasional tuh ya, tapi kebanyakan masih kiblatnya di Amerika, sehingga dia menggunakan beberapa aturan yang ada di Amerika. Masih ada beberapa yang mirip dengan yang di Indonesia ya, terutama kaitannya dengan pajak penghasilan, karena ini kaitannya dengan penghitungan mengenai pajak penghasilan. Oke, kita coba mulai pajak penghasilan yang di sini. Yang jadi pertanyaan adalah untuk perusahaan induk anak, pajak penghasilan itu sebaiknya dipisah, gitu ya. Artinya induk punya pajak penghasilan sendiri, hitung sendiri, dilaporkan sendiri. Anak juga punya pajak penghasilan sendiri, dilaporkan sendiri, atau ketika dia dikonsolidasikan, dibuat yang namanya consolidated income tax, ya. Sehingga ketika nanti ada pengembalian pajak, ya ada yang terpisah bisa, tapi juga bisa terkonsolidasi. Kalau kita melihat yang namanya pajak penghasilan konsolidasian, gitu ya, kalau ini kaitannya dengan pajak yang nanti dikembalikan return-nya, itu memang punya kelebihan. Ya. Nah, karena ini konsolidasian, maka otomatis berbagai pajak penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan yang terjadi karena transaksi dari perusahaan induk dan anak itu pasti bisa kita hilangkan dari perhitungan pajak penghasilan. Sebagai contoh misalnya di sini ada intercompany dividend 100% itu bisa dihilangkan atau tidak perlu diperhitungkan dalam pajak penghasilan untuk konsolidasian, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada kerugian itu juga bisa kita offset, ya, termasuk pre-acquisition loss carry forwards-nya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kerugian yang dimiliki oleh perusahaan anak misalnya ya, nah karena ini dikonsolidasikan maka otomatis kan dia digabung. Nah kerugian itu bisa diakui juga di dalam penghapusan gitu ya, atau pengurangan untuk pajak penghasilan gitu ya. Termasuk ini misalnya ada intercompany profits ya yang masih unrealized gitu ya, maka bisa ditunda terlebih dahulu sampai nanti terrealisasi baru diperhitungkan dalam pajak penghasilan juga. Ya ini kelebihan. Tapi kekurangannya dia jadi tidak fleksibel ya. Sebagai contoh misalnya karena dia konsolidasian maka otomatis kan mengikuti peraturan perpajakan yang ada di perusahaan induk. Jadi mengikuti ya pajaknya perusahaan induk. Jadi kalau perusahaan anaknya tidak di satu area, misalnya di beberapa negara, maka otomatis itu akan jadi kompleks ya, karena dia tidak fleksibel, harus mengikuti dikonversi ke perpajakan perusahaan induk. Sehingga nanti kalau benar-benar harus bayar pajak gitu ya kan bingung ya, karena perpajakannya mengikuti yang ada di perusahaan induk, sementara bayar pajaknya nanti harus per negara sendiri-sendiri ya. Terus kemudian kalau sudah terlanjur dikonsolidasikan maka ya berarti sulit untuk istilahnya di sini dipisahkan kembali unconsolidated gitu ya. Ya kalau terutama kalau di Amerika ya, kalau di Amerika dia filingnya kalau dia mau lapor gitu ya, dia mau lapor itu berarti harus nunggu 5 tahun lagi baru kemudian bisa dipisah. Jadi kok sudah terlanjur masuk ke lingkaran, sudah terlanjur kena lumpur ya basah dulu sampai 5 tahun baru bisa keluar cuci bersih gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah ini kelebihan dan kekurangan dari pajak penghasilan yang dikonsolidasikan. Nah, alokasinya dibagi jadi dua, ada yang kalau ada perbedaan yang sifatnya permanen dan perbedaan yang sifatnya temporer, gitu ya. Nah, perbedaan permanen misalnya contohnya di sini ada dividen dari afiliasi tadi ya, jelas ya, itu semuanya di exclude
ya, dari laba yang kena pajak semua, karena dianggapnya kan berarti itu sudah di apa namanya, transaksinya terjadi di dalam satu perusahaan gitu ya. Di dalam satu perusahaan, maka ketika bayar dividennya ke anak perusahaan atau anak perusahaan bayar ke induk perusahaan, itu dianggap perbedaan yang sifatnya permanen sehingga bisa di-exclude gitu ya. Akan tapi ada yang semi permanen sifatnya, yaitu ketika afiliasinya ini bukan anggota grup. Misalnya kalau punya kepemilikan tapi di bawah 50%, berarti kan nggak dikonsolidasikan. Dia bukan jadi anggota grup perusahaan induk dan anak tersebut. Nah, kalau seperti itu maka dia perlu hanya membayar pajak sebesar 20% atau 80% itu bisa dihapus gitu ya. Nah, kalau perbedaan yang temporer gitu ya, ya kalau misalnya ada laba yang tidak didistribusikan atau tidak dibagi dalam dividen gitu ya, laba ditahan gitu istilahnya ya, itu maka harus terlebih dahulu ya, undistributed income, terutama yang dari afiliasi yang berasal dari domestik. Nah ini karena ini Amerika ya, Mbak, berarti ya dia yang dimaksud di negara Amerika. Kalau di negara lain dia tidak perlu masuk ke dalam undistributed income. Ya. Nah, ada pengecualian jika ya ini tadi kalau ini kan yang domestik yang dikecualikan di dalam undistributed earnings atau laba yang ditahan itu adalah untuk foreign subsidiaries dan foreign joint ventures. Ya, ini cukup jelas karena pasti akan ada perbedaan permasalahan perpajakan kalau dengan yang ada di luar negeri, ya, sehingga akan muncul perbedaan. Tapi perbedaan ini sifatnya temporer karena bisa disesuaikan. Nah, oleh karena itu untuk perbedaan temporer yang berasal dari anak perusahaan maupun joint venture di luar negeri, gitu ya, ventura luar negeri, maka otomatis bisa di exclude-kan exceptions, ya. Ini alokasi pajak penghasilannya. Ini contohnya saja, jadi kalau kita lihat nih, Top memiliki 30% kepemilikan SON, berarti ini kan tidak konsolidasian ya. Income-nya 1.200, dividennya 400, tax rate-nya si induk, ya itu adalah 34%. Sehingga kalau mau lapor pajak, nah ini kok ini separate returns ya, jadi dipisah ya, tidak dikonsolidasikan. Ya karena kan cuma 30% ya, sehingga otomatis terpisahkan. Tapi karena dia jadi afiliasi, maka tadi afiliasi cuma bukan dalam grup afiliasi. Dan karena itu masih bisa 80% tadi bisa di exempt ya. Sehingga hanya diakui 20%. Ya, jadi di sini 30% kali 1.200 kurangi 400 ini penambah laba ditahan, ya, laba dikurangi dengan dividen atau laba yang dibagi 30%-nya aja terus dikalikan 20%, sehingga pajak yang tertunda atau pajak terutang yang tertunda ini adalah sekian ya. Oke. Ya ini mestinya cukup jelas ya untuk undistributed earnings-nya, cara perhitungannya. Ini dengan catatan tadi afiliasi tapi bukan masuk dalam grup sehingga tidak dikonsolidasikan. Nah, ini contohnya. Oke, sebelum kita lihat ke sini, ini tadi sebenarnya cukup jelas juga di sini ya. Kalau untuk separate tax return, kalau misalnya ada unrealized gains and losses, ya tetap dipajaki. Ya, karena kan sudah dipisah. Jadi induk sendiri, anak sendiri, masing-masing perlu dipajaki. Nah, kan tapi kalau kemudian dia pengkonsolidasian, misalnya dia kemudian dikonsolidasikan, maka semua unrealized gains losses ini jelas ya. Ini akan dihapus. Ya, terus kemudian deferred tax asset dan liability-nya ini harus dicatat, ya. Terus kemudian dampak pajak terhadap income tax expense atas afiliasi yang melakukan transaksi atau yang dijual, yang diperjualbelikan, ya. Ini harus diperhitungkan, ya, dampaknya seberapa, ya. Jadi kalau misalnya dikonsolidasikan, ya otomatis kalau ada transaksi laba rugi antar perusahaan, ini dianggap excluded ya dari perhitungan pajak penghasilan. Ya bedanya tadi ya kelebihan dan kekurangan dari consolidated tax return.
Tadi ada dividen bisa di-exempt, termasuk unrealized gains and losses tadi bisa di-exclude, ya, artinya bahkan dia bisa ditangguhkan gitu ya, di-exclude dari penangguhannya, ya, baik itu yang gains maupun yang losses. Ya. Oke. Ini langsung contoh. Oke. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini PELS memiliki 90% SAL. Tax rate-nya ini asumsinya ini tax rate-nya si PEL mestinya. Dan SAL mungkin sama ya. Pre-tax operating income PEL dan SAL 150 dan 50. PEL bayar dividen 20, sales dividend are subject to 100% exclusion. Nah, karena kan tadi 90% ya, berarti kan dikonsolidasikan, berarti dia 100% bisa dikesampingkan. Selama tahun berjalan, ada transaksi antar perusahaan, intercompany sales sebesar 40, ya. Dan masih ada unrealized profit sebesar $10. Tadi ya ingat ya, apa yang dilakukan untuk konsepnya ya, untuk unrealized profit harus diapakan, kalau ada misalnya ada unrealized gains and losses yang terjadi antar perusahaan itu harus di-exempt. Ya. Nah, ini kita lihat dampaknya seperti apa. Nah, ini karena tidak ada ketentuan downstream atau upstream gitu ya. Ini kalau misalnya transaksinya itu downstream, ya, labanya cukup jelas ya. Untuk laba induknya adalah 150 labanya si induk, ya. Sales income 150 dikurangi adanya $10 unrealized gain, supaya kan tadi karena itu unrealized gain berarti otomatis dia belum terrealisasi di perusahaan induk. Jadi perusahaan itu belum boleh mengakui yang 150. Kamarnya gini, misalnya di dalam 150 itu ada 10, 10-nya itu kan dijual tadinya sudah dijual kepada si anak. Tapi oleh anak yang 10 ini belum terjual, berarti belum terrealisasi, berarti 10 ini harus kita kembalikan ke si induk yang menjual, sehingga akan mengurangi labanya si induk sebesar 10, sehingga hanya 140. Ya. Laba berasal dari anak 50, ya, tadi dari ini adalah sebesar ya 90, 50 ya. Terus kemudian kalau kita menghitung pajak konsolidasian, ya, pajak konsolidasiannya, langsung aja perhatikan laba individunya si itu ditambah laba yang berasal dari anak ini 190 langsung diberikan 34%. 4,6. Dan ingat ini adalah downstream, sehingga bisa kita akui semuanya ya, bisa kita akui semuanya. Untuk alokasinya, untuk si PAL, ya, tadi PAL itu kan otomatis semua unrealized gain-nya ini akan diakui oleh si PAL ketika ini downstream. Hanya dimiliki oleh si PAL, sehingga langsung alokasinya adalah 140, tadi 150 per 10, dibagi 140 plus 50 totalnya gitu ya alokasinya, kalikan ya ini pajak konsolidasiannya, sehingga pajaknya yang harus dipenuhi oleh si PAL, pajak penghasilannya adalah sekian, pajak penghasilan yang dipenuhi oleh si subsidiarinya sekian, ya. Nah, ini kalau downstream, ya. Kalau upstream agak sedikit berbeda. Kalau upstream otomatis maka dari SAL yang menjual ke si PAL, sehingga ketika ada unrealized gains yang masih tersisa di PAL, maka ini akan mengurangi laba yang berasal dari SAL-nya. Ya, sehingga dibalik sekarang PAL income-nya tetap 150 ya, karena kan dia yang upstream, jadi yang menerima barang, ya. Jadi unrealized gains-nya ada di sini. Akan tapi karena unrealized gain tadi ya konsepnya adalah itu sebenarnya labanya dari perusahaan yang menjual ke yang membeli, yaitu dari SAL ke PAL yang belum terrealisasi, sehingga maka labanya dari laba yang menjual itu harus kita kurangkan seperti ini. Laba yang menjual 50 kurangi 10 jadi 40, sehingga terus kemudian kalau untuk consolidated tax-nya sama, karena kan mirip ya, karena ada unrealized gain 10 ini, sehingga ininya sama, ya. Akan tapi alokasinya yang berbeda, ya. Kalau alokasinya tadi karena si PAL tadi punya 150, sehingga dia alokasinya adalah 150 bagi 150 plus 40.
Ya, kalikan ini sehingga PAL-nya 51. Sedangkan untuk yang SAL karena dia tadi hanya sudah harus dikurangi unrealized gains 40, maka dia 13,6. Nah, ini alokasi untuk masing-masing perusahaan induk dan perusahaan anak. Perbedaan antara yang downstream sales dan yang upstream sales. Oke. Oke, selanjutnya untuk pencatatannya karena tadi sudah teralokasi untuk masing-masing file dan cell di sini ya, maka pencatatannya juga masing-masing ya. Record their own share untuk income tax expense dan income tax payable. Ya karena masing-masing perusahaan kan secara yuridis atau secara legal mereka tetap merupakan entitas yang berbeda meskipun secara akuntansi dikonsolidasikan. Kemudian kaitannya dengan unrealized profit yang tadi itu, nah itu karena tidak menimbulkan adanya temporary difference, maka bisa ditangguhkan. Ya, tadi bisa ditangguhkan efeknya, gitu ya. Oke, ini untuk yang dikonsolidasikan, pajak penghasilan kalau dikonsolidasikan. Kalau dipisahkan, ya, kalau langsung dipisahkan dari sejak awal, gitu ya, memang dipisahkan, maka ya hitungannya sendiri-sendiri, si file dan si sell. Si file account income-nya 150. Karena ini downstream, maka unrealized profit-nya otomatis akan mengurangi si file sebesar 140. Ya udah, terus langsung dikalikan 34% sekian. Terus karena unrealized profit ini tadi istilahnya dia kan harusnya dia kan terjual, ada labanya dikembalikan, berarti aset yang terjual, sediaan yang terjual dikembalikan, berarti dia menjadi tax asset, gitu ya. Tax asset tadi kan boleh ditangguhkan ya, tax asetnya boleh ditangguhkan, maka kalikan 34% ya 3,4, sehingga income tax expense-nya karena ini kan payable dikurangi dengan deferred tax asset 51 kurang ini sebesar 47,6. Ini kalau dipisah ya perhitungannya. Sedangkan kalau si sel nggak masalah, langsung dikalikan aja dengan 34%. Ya. Gimana kalau upstream kebalikannya? Kalau upstream berarti pels income langsung aja dikalikan dengan 34%, karena tadi unrealized profit-nya sekarang jadi harus mengurangi income yang berasal dari si sel. Ya, sehingga di sini ada pengurang laba dari sel sebesar 40 ya. Untuk tax payable-nya tetap sama ya, karena labanya kan terhitung 50 kalikan 3,4%, 17, tapi ada pengurangnya yaitu tadi yang di-exempt gitu, yaitu adalah si unrealized profit karena berasal dari transaksi antar perusahaan, sehingga di sini sama karena dikembalikan ke si sel, maka dia jadi tax asset gitu ya, aset pajak tangguhan. Ya, ini akan mengurangi si laba utang bukan laba, utang pajak penghasilannya ini 17 dikurangi 34 jadi 13,6. Nah, ini kalau dipisah. Tadi kan sedikit berbeda ya kalau misalnya dengan yang konsolidasian. Kalau konsolidasian dia perhitungannya langsung dialokasikan ya. Jadi ini berapa dialokasikan ke PEL, dihitung dulu pajak penghasilan konsolidasian. Nah, pajak penghasilan konsolidasian itu baru kemudian dialokasikan ke PEL dan sisa. Kok di sini langsung masing-masing dihitung sendiri-sendiri. Ya. Oke, untuk kombinasi bisnis, ini juga sama, kombinasi bisnis itu bisa bebas pajak, tapi bisa juga kena pajak. Yang bebas pajak itu kalau transaksinya tidak cash, kamu gitu ya, bukan berasal dari transaksi jual beli, gitu ya. Artinya tidak kena pajak, gitu ya, karena tidak berasal dari transaksi jual beli. Misalnya merger atau konsolidasi yang berasal dari tukar atau pertukaran saham, ya ini, atau another corporation stock atau other corporation asset. Ya, jadi ada pertukaran saham atau pertukaran saham untuk mendapatkan saham dari perusahaan yang lain, atau pertukaran saham untuk mendapatkan aset dari perusahaan yang lainnya. Ya, ini tax free. Yang bisa kena pajak itu adalah kalau pembelian, ya, bisa taxable. Ya.
Oke. Nah, ini beberapa perlakuan. Kalau itu tax free, ya, maka ada perbedaan antara nilai buku dan nilai yang terpajaki. Karena otomatis kan asetnya itu kan kena pajak ya, asetnya itu aslinya kena pajak ya. Jadi di akhir tahun aset-aset itu harus ada pajak yang dibayarkan karena tadi berasal dari karena ini ada transaksi kombinasi bisnis. Ya kan, tapi ketika dicatat nilai bukunya itu adalah nilai buku yang tidak terpajaki, sehingga otomatis ada perbedaan di situ. Ya. Sehingga jika ini terjadi, maka pada saat melakukan akuisisi, di sini assign asset values based on gross fair value-nya, ya, nilai kotornya, ya, sehingga nilai yang belum dipajaki, ya, karena kalau tidak nanti pajaknya tidak terhitung, ya, sehingga nilai kotornya yang belum terpajaki itu harus apa namanya, dialokasikan aset-asetnya, nilai-nilainya, ya. Terus kemudian yang tidak perlu itu si goodwill, karena ini kan hasil perhitungan ya. Kalau ada bagian purchase, gain misalnya deferred taxes yang sudah ada karena ini dianggap sebagian dari pajak yang sudah terhitung, aset yang sifatnya pensiun atau lease, ya, pension assets, dana pensiun misalnya. Terus kemudian leverage lease ini juga tidak, ya, karena ini otomatis sudah terpajaki, ya. Leverage lease ini ya namanya list, berarti kan dia sebenarnya bukan bukan merupakan atau belum menjadi hak miliknya si perusahaan, sehingga ini tidak belum perlu dipajak atau pajaknya itu masih dimiliki oleh yang berhak atas aset list ini tadi, ya. Uh, Tax base-nya carry forward from predecessor, oke, jadi tergantung perhitungan pajaknya. Yang dibawa, misalnya pajak terutangnya itu sebelumnya berapa, ya. Kalau misalnya saya mengakuisisi, ya perusahaan yang belum yang mau saya akuisisi ternyata masih ada pajak terutang, ya otomatis perhitungannya mulai dari pajak berutangannya itu berapa, ya, carry forward ya dibawa, ya. Terus kemudian atau liabilitas pajak yang tertangguhkan, ya itu tetap harus dicatat karena ini sebagai perbedaan yang temporer, ya, jika ada, kalau tidak ada ya nggak perlu, ya. Jadi meskipun dia tax free tapi efek tax-nya itu tetap harus kita perhitungkan mulai dari pada saat akuisisi, gross fair value yang diperhitungkan, ya, artinya yang belum dipajaki gitu ya, karena nanti otomatis kan harus dipajak, kecuali yang memang tidak terkait dengan pajak, misalnya goodwill ini tadi adalah selisih hasil perhitungan, bargain purchase ini juga ya sama, hampir sama dengan goodwill ya. Deferred taxes ya karena ini pajak sendiri ya, jadi nggak perlu dipajaki lagi gitu ya. Aset dana pensiun ini biasanya bebas pajak atau pajaknya nanti langsung diberikan langsung ke masing-masing karyawan gitu ya. Leverage list ini masih dipegang oleh pihak ketiga sehingga yang dipajaki adalah pihak ketiga dari perusahaannya, tidak, ya. Ini yang tax free. Next. Oke. Ketika kita harus mengungkapkan pajak penghasilan, ya, kalau untuk aset pajak dan liabilitasnya, gitu ya, yang ditangguhkan, ya, itu dipisahkan antara yang harus dibayar tahun itu dan yang masih bisa ditangguhkan sampai tahun berikutnya, ya, yang jatuh tempo sekarang atau yang current lancar dan yang non current atau tidak lancar, ya. Terus kemudian ya karena tadi kan aset pajak tanggungan maupun liabilitas pajak tanggungan, sehingga nanti dilihat aset pajak yang ditangguhkan itu berasal dari apa dan liabilitasnya itu apa. Ya, ini harus diperhatikan ketika kita melaporkan. Sedangkan untuk bebannya, ya ini pembagiannya berdasarkan ini continuing operations, ya ini kan yang masih aktif. Terus kemudian juga discontinued operation, ya otomatis ini kan sudah tidak menghasilkan laba lagi, ya, sehingga dia harus dipisahkan, ya. Artinya
Karena operasinya tidak lagi menghasilkan laba, berarti otomatis dia bisa dikeluarkan dari perhitungan pajak, nah, atau tidak menjadi satu beban pajak ya. Termasuk di dalamnya kalau ada extraordinary items. Ya, kalau misalnya ada extraordinary items, mungkin ini juga akan mengurangi pajak. Misalnya sekarang pada saat COVID ada sedikit keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintahan, ya, karena ini adalah bagian dari extraordinary, maka itu masuk ke sini. Ya. Nah, itu untuk pajak penghasilan. Kalau masih ada yang belum dipahami, kita bisa lihat secara detail di buku untuk kemudian silakan kalian tanyakan dan kita diskusikan di sesi sinkron. Oke, next. Kita lanjutkan dengan membahas teori konsolidasian. Nah, nanti kita akan bahas teori konsolidasian, gitu ya. Ini tidak perlu karena ini adalah kewajiban dari SEC di Amerika ya. Sehingga kita skip. Dan ya ini sedikit lah joint venture ya, atau ventura. Atau kok di Indonesia namanya apa ya? Saya agak lupa. Oke, pertama teori konsolidasian ada 3 macam. Yang pertama adalah parent company teori. Ini berasal dari viewpoint-nya atau pandangannya adalah bahwa dari para pemegang saham perusahaan induk. Ini parent company teori. Ya. Yang kedua itu adalah entity teori. Ini melihat dari konsolidasiannya. Ya, jadi perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan konsolidasian. Yang tadi hanya dilihat dari perusahaan induk, yang ini berasal dari perusahaan konsolidasian, atau yang traditional teori. Traditional teori ini dilihat dari pemegang sahamnya, yaitu parent shareholder-nya saja, plus para kreditor. Ya. Sehingga kalau kita lihat nanti laporan-pelaporannya itu adalah berasal dari total consolidated entity, mirip dengan yang ini. Ya. Consolidated entity. Itu yang tradisional. Oke, mari kita lihat apa sih perbedaan masing-masing dan kesamaannya. Ya. Ada beberapa efek, ada beberapa aspek. Yang pertama kaitannya dengan pelaporan laba. Untuk pelaporan laba bersih, teman-teman, laba konsolidasian ya, khusus parent company teori dan traditional teori. Ya, itu yang namanya laba itu adalah ini ya, labanya itu diberikan kepada pemegang saham perusahaan itu. Makanya istilahnya ada controlling net income, namanya gitu ya. Yaitu untuk parent company teori dan traditional teori. Ya. Kan kalau untuk entity teori karena ini keseluruhan perusahaan konsolidasiannya, gitu ya, maka yang namanya laba itu pembagiannya adalah ke controlling interest dan non-controlling interest. Ya, di sini ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau prakteknya ya tetap sama, ini hanya teori ya. Yang kedua adalah penilaian aset. Masih sama parent company teori dan traditional teori. Subsidiary asset dan liabilities disesuaikan ke fair value only to the extent of the parent share. Jadi tergantung berapa persen kepemilikan perusahaan induknya, gitu ya. Jadi misalnya di sini tanah dengan nilai buku 50 dan nilai pasarnya 80, gitu ya. Ketika dia dikonsolidasikan pada angka 80, if the parent owns 100%. Ya, jadi biasanya kan kemarin ya kalau kalian lihat itu ketika kalian mengkonsolidasikan jika misalnya nilai pasarnya 80 ya udah 80 itu dikonsolidasikan karena kan yang namanya konsolidasikan itu dianggap sebagai di implied fair value kan dulu gitu ya. Baru kemudian dianggap 100%. Ya. Tapi kalau di parent company theory dan traditional theory berbeda dengan yang kita praktekkan itu, maka yang bisa diakui jika ini tadi kepemilikannya itu tidak pada 100%, hanya misalnya 70%, maka yang bisa diakui adalah 71. Yaitu 50 plus. Ya, 50 ini kan memang book value-nya. Nah, bagian fair value yang bisa diakui ya itu hanya 70%. Ya. Bagian fair value-nya. Ya.
Karena kalau book value kan jelas ya, ini bisa dianggap 100% milik perusahaan anak, karena itu book value yang tercatat, maka ya sudah sama-sama 100% bisa diakui oleh si perusahaan induknya, konsolidasian. Tapi ketika nilai pasar, berarti kan nilai yang ada di pasar. Nah, nilai pasar ini tidak bisa diakui 100% kalau kepemilikannya di bawah 100%. Jadi misalnya di sini kepemilikan 70%, maka nilai pasar 80 dikurangi 50, selisihnya ini kalikan 70, baru ditambahkan ke 50%, sehingga ada 71 ini. Kalau kepemilikannya adalah 70%. Kan sedikit berbeda dengan yang kita bahas kemarin. Gitu ya. Nah, pada entity teori ya sudah sama kayak yang kemarin. Ya, semuanya pada nilai pasar. Berapapun persentase kepemilikan. Sehingga ketika kita membuat kertas kerja dan membuat laporan keuangan konsolidasinya, ya sudah 80 ini semuanya kita akui. Ini nilai penilaian aset. Nah, untuk unrealized gains and losses, ya. Untuk unrealized gains and losses itu untuk yang parent company teori, ya, harus dihapus. Yang attributable to subsidiary based on parents ownership, ya, tergantung kepemilikan. Jadi misalnya unrealized gains on upstream sales, ya, ini akan dieliminasi, ya, sebesar 80%, ya. If the parent own 80% of the subsidiary, ya. Tapi kalau entity teori, ya, dan traditional teori, kok ini di sini agak berbeda ya. Kalau tadi kan parent company sama tradisional. Di sini parent company teori ini sendiri yang berbeda. Kalau contemporary entity teori dan traditional teori ini yang sama. Ya. Realized gains and losses harus dihapus. Sama penghapusannya. Ya. Tapi penghapusannya berbedanya adalah kalaupun dia transaksinya itu upstream, ya, harus dihapus 100%. Gains and losses-nya. Ya, dihapus 100% semuanya. Ya. Kalau yang di sini, yang dihapus hanya yang dimiliki oleh si parent. Ya, itu perbedaannya. Next. Laba atau rugi yang terkonstruksi. Jadi ini yang tiap tahun itu harus diakui gitu ya. Biasanya sampai dia jatuh tempo. Di parent company teori, ya, recognize constructive gains and losses tergantung kepemilikan. Ya, sama persis kayak gini ya. Kalau untuk contemporary entity theory, ya kepemilikan berapapun, pokoknya semuanya harus diakui atau 100%-nya harus diakui, ya, gains and losses-nya. Bisa membayangkan ya sekarang ya perbedaannya itu bagaimana ya. Untuk stockholders equity, ya, untuk contemporary teori sama kayak entity teori ya. Oke. Non-controlling interest is single amount and a part of stockholders equity. Oke. Bagian dari stockholders equity ya, non-controlling interest. Kalau entity teori termasuk bagian, tapi di decompose juga. Ada paid-in capital, ada retained earnings, dan sebagainya. Ini yang sedikit membedakan. Ya. Jadi non-controlling interest-nya terdekomposisi menjadi ini. Sedangkan untuk contemporary teori hanya bagian dari stockholders equity, ya. Non-controlling interest-nya ada di bawah ekuitas gitu ya. Ini juga sama di bawah ekuitas, tapi dia bisa dikomposisikan. Ya. Oke, ini other ideas on consolidation. Footnote disclosure, control interest and non-controlling interest, shares, consolidated income. Oke, ini tidak masalah ya. Ini jadi controlling interest dan non-controlling interest itu dimasukkan dalam footnote disclosures, ya, tidak hanya ada di laporan keuangan konsolidasinya atau di working paper-nya, tapi juga dimasukkan di dalam footnote disclosures. Oke, ini saya skip. Down counting.
Ventura. This entity that is owned, operated, and jointly controlled by a small group of investors and specific business undertaking that provides mutual benefit for each of the ventures. Jadi, joint ventures atau ventura ini biasanya perusahaan-perusahaan kecil atau menengah gitu ya, yang karena satu dan lain hal dia harus berkompetisi dengan perusahaan besar, tapi dia tidak memiliki kekuatan aset. Nah, untuk melawan perusahaan besar, akhirnya kemudian dia saling bergabung, ya, saling bergabung. Sehingga agak sedikit berbeda dengan perusahaan induk anak. Perusahaan joint venture ini bisa terdiri dari banyak perusahaan, gitu ya, dan bentuknya agak berbeda dengan perusahaan induk anak. Dia bisa dalam bentuk seperti ini, incorporated bisa, dalam bentuk partnership bisa, gitu ya, dan bisa dilakukan hanya dalam negeri atau berhubungan dengan luar negeri juga bisa. Terus kemudian hak kepemilikannya atau ya hak suara istilahnya itu tidak dibagi, ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya, dalam bentuk inkorporasi sehingga tidak dalam corporate atau korporasi, ya, atau dalam bentuk partnership dalam negeri luar negeri, terus kemudian kepemilikannya tidak terbagi, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya joint venture itu akuntansinya bagaimana? Ya, pakai one line consolidation atau metode ekuitas. Ya, karena ini kan bukan konsolidasian ya, sehingga sebenarnya dia tidak untuk akuntansinya harus menggunakan metode ekuitas. Meskipun dia tidak konsolidasian, akan tapi kalau misalnya misalnya ini wajarnya pakai metode ekuitas, tapi jika significant influence is not present, ya, misalnya dari semua perusahaan yang tergabung dalam Ventura ini tidak ada yang punya significant influence sama sekali, ya, masing-masing itu mirip-mirip kekuatannya, gitu ya, hak suaranya mirip-mirip sehingga tidak perlu dibagi, maka kita bisa menggunakan yang cost method, ya, tidak perlu metode ekuitas, ya. Jadi tidak melihat kira-kira berapa persentasenya gitu ya, pokoknya punya influence atau tidak. Nah, jika ada investor yang memiliki voting stock 50%, ya, of the voting stock have a subsidiary, ya, atau berarti ini bukan Ventura, ya, ini bukan Ventura. Berarti otomatis dia harus dikonsolidasikan. Atau istilahnya dia ini atau perusahaan itu anak. Jadi ini kembali ke yang sebelumnya. Ini bukan joint venture, tapi ini adalah perusahaan induk dan anak. Jadi kalau ini perusahaan joint venture itu biasanya yang dimiliki adalah significant influence, gitu ya. Tapi masih di bawah 50%. Karena kalau di atas 50% ini namanya konsolidasian. Ya, sehingga itu konsepnya perbedaan. Nah, ini ada beberapa tadi contohnya adalah unincorporated joint venture, ya. Application of the equity method, ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode ekuitas. Terus kemudian karena unincorporated, secara praktis dia menggunakan proportionate consolidation untuk misalnya oil and gas, ya. Kalau salah di buku ada contohnya, ntar kita lihat contohnya. Proportionate itu ya. Nah, ini contohnya yang proportionate consolidation, one line consolidation dan proportionate. Oke, kita lihat. Actually, reporting alternatives, unincorporated joint ventures, PEM Corporation has 50% undivided interest in Sun Company. The merchandising joint venture. Oke. Karena 50%, tidak di atas 50% ya, sehingga tidak dikonsolidasikan. Terus kemudian comparative financial assessment under the two assumptions, kalau menggunakan metode ekuitas dan atau yang satunya proportional consolidation. Oke, kita lihat bentuknya. Oke.
Nah, ini bentuknya langsung kelihatan. Nah, di sini ada dua perlakuan akuntansi. Yang satu ketika menggunakan metode ekuitas. Ya, ini metode ekuitas. Yang sun-nya itu unincorporated sehingga konsolidasinya menggunakan yang proportionate. Ya. Tadi SUNS itu kepemilikannya 50, PAM memiliki 50% SAM, SUN. Sehingga langsung aja kalau proportionate ya salesnya 2000 plus 50% kali 500, 2250 seperti itu ya. Ini juga sama, cost of sales-nya 1200, 200 ini 50%, kali 50% dan seterusnya. Ya. Nah, itu untuk proportionate consolidation. Ya, cukup mudah ya. Oke. Dan di sini bisa lihat eliminasi dari 1 juta venture capital terhadap 500.000 gains half dan seterusnya ya. Ya ini. Ya intinya 50% semuanya dikalikan 50% karena ini proporsinya tadi sebesar 50%. Kali ke PowerPoint. Dan kembali ke sini, kita lanjutkan. Ini ada yang unincorporated joint ventures. Sebenarnya bentuk joint ventura yang ke berikutnya adalah variable interest entities. Ya. Nah, namanya variable interest berarti dia undivided interestnya itu dibagi bisa sama persis gitu ya. Ya, kalau sama persis terus kemudian pertanyaannya lagi siapa yang konsolidasi gitu kan? Karena misalnya persentasenya sama persis. Contohnya misalnya 10 perusahaan, dia bikin joint venture dalam bentuk VA. Nah, sama persis, 10% semua lah. Siapa kemudian yang jadi yang mengkonsolidasikan. Nah, di sini, variable interest entities, contractual ownerships, or other pecuniary interests in a legal entity that change with changes in the fair value of the legal entity's net assets exclusive of variable interest. Ya, jadi interestnya tadi kepemilikannya berapa ya. Ya kalau sama-sama 10% ya semuanya akan perubahannya berkaitan dengan variable interestnya tadi. Ya, tergantung perubahannya berapa persen. Nah, di sini ada istilah primary beneficiary. Ya, primary beneficiary. Nah, primary beneficiary seperti namanya gitu ya, itu adalah yang kemungkinan besar akan mendapatkan benefit utama ya di dalam VA ini. Ya, dia yang kemudian akan mengkonsolidasikan si joint venture ini. Bagaimana kita bisa atau menentukan siapa yang menjadi mendapat keutamaan gitu ya istilahnya gitu ya, primary beneficiary. Itu misalnya ini. Ya, pertama, has power to direct the VE activities that most directly impact its economic performance. Has obligation to absorb losses and or a right to receive significant benefit from the VA. Ya, kalau dari 10 perusahaan itu ada satu yang ternyata dia punya, misalnya ya dari 10 perusahaan, satu itu berasal dari perusahaan manufakturnya, yang lainnya itu adalah perusahaan-perusahaan slice-nya misalnya, bagian dari vertical industrinya misalnya. Nah, maka perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu yang pegang kendali atas semua aktivitas ya. Sehingga dia bisa menjadi primary beneficiary. Atau ketika perusahaan VA ini punya kewajiban, hutang misalnya, dan hanya salah satu dari perusahaan itu yang mau bersedia untuk menerima kerugian yang terjadi atau losses gitu ya, menerima segala kerugian atas kewajiban tersebut, misalnya tidak mau membayar akhirnya perusahaan, maka perusahaan satu itu yang kemudian dia mau membayar gitu ya, sendiri gitu ya. Di saat yang sama juga atau memiliki significant benefit. Ya, misalnya mendapatkan laba yang lebih. Ya, berikutnya mungkin ada contoh. Ya, ini contohnya. Get Rich Quick is Ventura dalam bentuk VA. Equally 10
ya. Jadi masing-masing 10% termasuk korin. Nah, VA ini butuh modal tambahan, yaitu pinjem dari bank misalnya, ya. Dan si korin mau menyerap kerugian sebesar 75% atas ya operasinya, ya. Tapi di saat yang sama dia juga mau mendapatkan laba 28%. Berarti kan ini kan kalau kita perhatikan labanya harusnya kan masing-masing 10%. Tapi Korin mau dapat 28% dengan catatan kalau ada kerugian, Korin akan terdampak 75%. Nah, untuk memahami joint venture atau VA ini memang seharusnya kita lebih memahami yang namanya partnership ya, atau CV gitu ya. Cuman untuk akuntansi lanjutan yang ada di sini sepertinya tidak dibahas ya, sayangnya ya, partnership. Oke. Sehingga di sini Korin jadi primary beneficiary dan dia yang akan melakukan konsolidasian ya. Caranya konsolidasi bagaimana ya, sama dengan konsolidasi seperti biasanya tadi di perusahaan pidana. Nah, dengan beberapa pengecualian, misalnya kalau primary beneficiary-nya itu mentransfer aset ke VA-nya, ya, jadi dia tidak hanya apa namanya dalam bentuk saham gitu ya, tapi dia juga mentransfer aset. Maka dia harusnya kan biasanya asetnya itu dalam bentuk fair value. Tapi kalau dia primary beneficiary, maka dia diperbolehkan untuk dicatat dalam bentuk book value. Ya. Yang lainnya ya acquisition method kan tadi pakai fair value. Ya. Kalau tidak ya seperti ini. Terus kemudian primary beneficiary uses floating interest to allocate future performance to controlling and non-controlling interest. Jadi kalau misalnya ada non-controlling interest atau dan controlling interest, ya kalau sama semuanya sama sih berarti nggak ada ya. Tapi kalau ternyata ada non-controlling interest atau pihak ketiga gitu ya, maka future performance-nya itu tidak berdasarkan persentasenya aja, tapi bisa di voting. Uses voting interest to allocate future performance. Ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi si primary beneficiary ini dia yang pegang kendali penuh di sini. Dan kalau ada intercompany transaction sama ya kayak consolidation biasa, semuanya dihapuskan. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Kayaknya sudah ada lanjutannya. Itu dulu untuk diskusi di video. Demikian apa yang bisa kita diskusikan di video ini. Untuk lebih jelasnya, silakan diskusikan di forum diskusi sinkron dan asinkron pada kuliah dimulai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.